Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. على هدي النية الصالحة بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan ngaji kita kitab As-Samail karya Imam Tirmidzi, masuk pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fi darain Allahumma amin. Haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Musannaf haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Subah an Sima ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fami ashkal al-aini منهوس العكيب. قال صبة قلت للسمك ما ذليء الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أسكل العين؟ قال طويل شك العين. قلت ما منهوس العكيب؟ قال قليل اللحم العكيب. Hadis sahih atau kama qala. Ini dari jalur sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dali al-fami ashkal al-aini manhus al-aqib. Qala Subah, kemudian Subah berkata, qultu lis-samak, saya berkata kepada yakni as-samak, apa ini maksudkan dengan dali'ul fami? Kemudian as-samak memberikan penjelasan, qala azimul fami, yakni mulut beliau tidak sempit tapi cukup lebar, bukan dan lebar banget. Jadi mulut beliau tidak kecil, mulutnya lebar. Qultu ma askalul ain, apa ini maksudkan dengan askalul ain? Qala tawilu sakkil ain. As-samak menjelaskan tawilu sakkil ain, yakni belahan matanya itu panjang. Artinya mata beliau tidak kecil, tidak juga sipit, belok. Jadi kalau belahan mata itu memanjang, matanya itu besar, matanya besar. Ibnu Layyad memberikan penjelasan askalul ain itu dari kajian berapa nas dan berapa istilah yang dipakai oleh orang Arab. Ibnu Layyad memberikan tambahan penjelasan, sebenarnya yang dimaksudkan dengan askalul ain itu adalah warna mata putih yang ada semburat kemerah-kemerahan. Jadi seperti warna mata orang-orang yang di Eropa, itu kan ada yang matanya bule itu putih tapi tidak terlalu putih.
bagus, ada warna kemerahan, tapi kemudian korneanya hitam sekali. Ini adalah askalul ain. Jadi tidak normal seperti kita orang-orang Asia, putih bersih kemudian hitam. Tapi ada campuran merahnya di sekitar putih itu. Jadi matanya sangat-sangat indah, menarik gitu. Kayak Barbie itu matanya kan, boneka Barbie itu kan dibikin matanya bukan putih dan hitam. Warnanya dibikin kemerah-merahan gitu. Kemudian juga ditanya tentang manhusul akib. Apa ini maksudkan dengan manhusul akib? Yang dimaksudkan adalah qalilul lahmil akib, daging bagian tumit. Kalau orang Jawa bilang tungka, itu tipis, tidak gemuk gitu. Di daging bagian tumitnya tipis, tungkae tipis. Jadi muakhir qadam, yakni kaki bagian belakang. Artinya tumit atau tungka. Kan ada toh orang punya tumit itu ngedembel gitu. Jadi ngedembel. Ada yang seperti itu. Gemuk. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, haddatsana Hannad ibnu As-Sari, haddatsana Absar ibn al-Qasim an As'as yakni ibnu Sawar an Abi Ishaq an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إدخيان وعليه خلة خمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi di sini adalah hadisnya dhaif. Tapi beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dhaif, sebenarnya ada hadis-hadis yang menjadi syawahid. Ini maksudkan hadis yang menjadi syawahid, yakni penguat. Jadi yang substansinya atau matan hadisnya itu adalah serupa. Jadi nggak ada masalah ini untuk melengkapi dari hadis-hadis yang sahih. Ini dari jalur yakni Jabir bin Samurah. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailati idkhyan, pada malam bulan terang benderang." Kalau dikatakan idkhyan, yakni tidak ada sama sekali ghaim atau tidak tertutupi. Tidak ada kabut atau mendung yang menutupi rembulan sehingga kemudian pendaran cahayanya itu sempurna. Malam terang benderang. Dan puncak dari terangnya bulan adalah pada saat purnama. Ini puncak keindahan bulan menebarkan pesona terangnya itu adalah pada saat bulan purnama. Wa alaihi khullatun humra, dan saat itu beliau mengenakan baju merah, baju yang merah tapi bercampur, kembali pada penjelasan hadis sebelumnya, bukan merah polos, bukan. Faja'altu anzur ilaihi wa ilal qamar, kemudian aku melihat kepada beliau dan juga melihat pada rembulan. Falahu indi ahsanu minal qamar, maka di mataku, menurutku, beliau itu lebih indah daripada rembulan. Ini Masya Allah. Jadi ingat penjelasan kemarin, ma ra'aitu syai'an ahsanu minhu, saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah, lebih bagus daripada beliau. Maka syai'an ini termasuk adalah rembulan. Rembulan itu adalah fenomena yang Masya Allah, keindahan yang luar biasa pada puncaknya di bulan purnama. Tapi begitu kemudian purnama itu dilihat, Rasulullah dilihat, ternyata ungkapan seorang sahabat mengatakan Rasulullah masih lebih bagus dibandingkan rembulan. Ini menunjukkan kesempurnaan wajah baginda Rasulullah, kesempurnaan jadi yang diberikan anugerah Allah kepada beliau, sehingga kemudian setiap orang yang melihat itu akan terkesan
akan terkesan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke-10, haddatsana Sufyan ibnu Waqi' haddatsana Humaid ibnu Abdurrahman Ar-Ruwasi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki bertanya pada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, "Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla as-sayf?" Qala, "La, bal mislul qamar." Jadi Al-Bara bin Azib ini ditanya oleh seorang, apakah akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla as-sayf? Apakah kemudian wajah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Qala, maka dijawab oleh Al-Bara bin Azib, la, tidak. Bal mislul qamar, akan tetapi seperti rembulan. Seperti rembulan, seperti purnama, bukan sekedar rembulan, seperti purnama, rembulan purnama. Ada penjelasan yang perlu saya tambahkan di sini, menukil penjelasan dari yakni Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, yakni syarah dari Sahih Imam Bukhari, memberikan penjelasan yakni seolah-olah jadi yang bertanya itu punya gambaran apakah Rasulullah itu seperti pedang dalam konteks panjang dan kilatan, kilauannya gitu. Tapi kemudian dijawab oleh Al-Bara bin Azib, tidak. Jawabannya tidak. Justru kemudian dihadirkan permisalan yang berbeda seperti yang menjadi pertanyaan rajul tadi. Justru dia seperti rembulan. Seperti rembulan. Nah, jawaban seperti rembulan ini ya, itu sebanding karena berkumpul di dalamnya yakni bentuk wajah beliau yang bulat tirus, tidak terlalu bulat, dan kemudian wajah beliau itu glowing gitu loh. Jadi mencakup keduanya, glowing. Bahasa yang tepat dalam era sekarang ini disebut dengan glowing. Tapi glowingnya nggak pakai Baiklin ya. Belum ada. Jadi keranjang kuning belum ada. Jadi glowing. Jadi wajah beliau itu jadi bercahaya. Jadi mengkilap, jadi berkilauan. Maka di sini juga bisa dibenarkan kemungkinan yang ditanya oleh seorang laki-laki tadi, maksudnya seperti pedang itu dari sisi kilatan dan kilauan dari pedang itu. Kalau bentuk fisik beliau apakah panjang seperti pedang? Tentu tidak. Tapi mungkin disebutkan di sini yakni wa yahtamilu ayyakuna arada misra sayf fi lum'ani wasiqal. Yang dimaksudkan kemungkinan adalah dari permisalan pedang itu dari sisi kilauannya, kilauan dan kilatan pedang. Pedang itu kalau diasah, asikal itu kalau kemudian dipoles, itu kan kelihatan, akan kelihatan. Kecuali pedangnya dari bahan besi hitam itu, berbeda. Kayak keris itu suruh berkilauan ya susah, berkilatan itu susah sedikit. Nah, pedang bahannya biasanya beda dengan bahan yang dipakai untuk keris. Jadi dia mengkilau, ada kilauan, ada kilatan. Apalagi kalau diterpa cahaya mentari gitu, atau ada cahaya yang menimpa pedang itu pasti akan memendarkan cahaya. Nah, jadi Rasulullah digambarkan seperti bal mislul qamar, seperti rembulan purnama. Ini Masya Allah. Dan yang ke-11, haddatsana Abu Dawud al-Masahifi, yakni Sulaiman ibnu Salam. Haddatsana Nadar ibnu Sumail an Salih ibnu Abi al-Akhdar an ibni Sihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddatin
rajil asy-sya'ri, hadis sahih bi syawahidihi atau kama qala. Ini dari jalur Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu abyad, warnanya muka dan kulitnya itu putih, putih kemerah-merahan, abyad terang, glowing tadi. Wa ka'anna masigha min fiddatin. Jadi seolah-olah beliau itu dibikin dari bahan perak. Gitu. Ini ungkapan. Itu kok glowing banget ya, bahan bakunya apa gitu. Jadi kalau ada orang misalkan dari daerah timur gitu, kulitan cetakannya itu kan hitam, begitu glowing banget itu kan melahirkan pertanyaan, itu direndam Baiklin berapa bulan, istilahnya begitu. Barangkali, tapi ada yang kemudian putih gitu. Berarti itu intermediate, pengecualian yang disebut dengan albino. Ada istilah albino. Gitu. Jadi ada yang seperti itu. Kebo bule. Kebo umumnya hitam. Atau kemudian agak-agak hitam kemerahan. Kok ada kebo yang putih? Berarti kebo? Orang Indonesia bilang kenapa bule? Karena dulu penjajah ke sini tuh kulitnya putih-putih. Makanya kemudian diambil menjadi istilah, ini dalam bahasa Arab itu lafdun mangkulah, istilahnya. Lafaz yang dinukil. Kemudian menjadi istilah bagi orang Indonesia. Kalau ada yang berbeda dari sisi warna kok putih disebut dengan kebo bule. Seperti yang di Tator itu banyak untuk ritual. Atau di Jogja tuh Kiai Selamat tuh kebo bule. Kiai loh ya. Solo ya. Kebo bule. Itu albino maksudnya. Albino. Kalau kajian sains itu adalah kelainan secara genetik. Itu. Tapi bagi kalangan masyarakat tertentu itu adalah sabda alam yang mistis. Jadi berbeda dengan yang lain. Nah, Rasulullah itu abiyad. Ka'anna masighat min fiddah. Seolah-olah dibuat dari perak. Memang bersih, kemerah-merahan, Masya Allah. Rajil sya'ri, dan kemudian rambutnya ikal, bergelombang, tidak keriting dan juga tidak lurus. Ini yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala akhbarani Al-Lais ibnu Sa'id an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu kesempatan Rasulullah itu bersabda, uridu alayyal anbiya. Jadi ditunjukkan, dihadirkan kepadaku para nabi. Ini konteksnya kapan? Kalau kita baca dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, maka akan ketemu relevansinya. Ini cerita Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj. Sebelum Mi'raj, beliau salat di Al-Aqsa, dihadirkan para nabi untuk ikut salat. Dan disitulah kemudian Rasulullah melihat beberapa nabi, dan diantaranya diceritakan di sini. Uridha alayyal anbiya, dihadirkan kepadaku para nabi, ditampakkan padaku para nabi. Fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijali ka'annahu min rijalis sanu'ah. Jadi maka Musa jadi alaihi salam itu tampak sebagai laki-laki yang kuat. Jadi laki-laki yang kuat, gagah gitu. Ka'annahu min rijalis sanu'ah. Seolah-olah Musa itu seperti laki-laki dari kalangan Bani Sanu'ah. Jadi Bani Sanu'ah itu satu kabilah di Yaman. Dan laki-lakinya memang terkenal. Warijal hadil qabilah mutawassituna bainal huffat was sumun.
terkenal lelaki-lelaki dari kalangan Bani Sanu'ah itu tegap, gagah, kuat. Nggak gemuk, nggak kurus. Orangnya bagus-bagus. Orangnya bagus-bagus. Itu. Ini Bani Sanu'ah. Sanu'ah fil asli, yakni kalau dari sisi bahasa, Sanu'ah itu pengertiannya adalah al-bu'du, yakni kebencian. Kita akan dapatkan satu kalimat kaitannya dengan Sanu'ah ini. Misalkan pada ayat yang kedua surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jadi jangan sampai kemudian yakni kebencian kalian pada satu kaum. Ala ta'dilu, kalian tidak bisa berlaku adil pada mereka. Ini ada ungkapan yakni sana'ah. Jadi al-asru fil lughah yakni al-bu'du, kebencian. Tentang Sanu'ah. Jadi persisnya adalah ini qabilah di Yaman. Nah, wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibni Mas'ud. Dan saya melihat Isa bin Maryam alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu, jadi orang yang paling dekat, memper, yang mirip, yang pernah aku lihat dengan Isa alaihissalam adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud. Ini disebut oleh baginda Rasulullah, Urwah bin Mas'ud. Karena memang Urwah bin Mas'ud itu penampilannya, ya kalau dalam bahasa Nabi ya, seperti Isa alaihissalam. Ini Isa kan masa yang tidak dijumpai oleh para sahabat. Nah, sahabat tahunya seperti apa Isa? Ya, dari penuturan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kaidah penting berkaitan dengan perkara-perkara mughayyabah, perkara-perkara masa lalu yang gaib bagi kita, maka sumber utamanya harus ada sumber dari langit, ada nas syara', apakah Quran atau kemudian sunnah yang memberitakan. Contoh Isa seperti apa ya, baginda Rasulullah yang menceritakan. Kalau nggak ada informasi ya nggak bisa. Nggak bisa kita berimajinasi gitu. Hasilnya nanti debatable. Tapi yakni biriwayah. Nah, Rasulullah itu kemudian memberikan gambaran Isa alaihissalam itu mirip yakni sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Nah, sedikit tentang siapa Urwah bin Mas'ud ini supaya kita ngerti. Dia adalah anak dari Mu'attab bin Malik bin Ka'ab bin Amr bin Sya'id bin Auf bin Syakif As-Saqafi. Ini orang Taif. Salah satu tokoh atau kepala suku dari Bani Syakif yang ada di Taif. Dan dia adalah paman dari Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat. Ya. Dan ini terkenal sekali karena Urwah bin Mas'ud ini termasuk orang yang pernah menghadang baginda Rasulullah sebelum perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan. Rasulullah pernah mengajak sekitar 700-an sahabat berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umrah. Kemudian Urwah bin Mas'ud inilah menjadi utusan delegasi dari orang-orang Quraisy untuk menghadang baginda Rasulullah di luar kota Mekah. Nah, ketika kemudian ketemu dengan baginda Rasulullah, jadi menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy, jadi menghentikan langkah baginda Rasulullah. Nah, saat itu kebiasaan orang Arab itu kalau ngomong dengan lawan bicaranya, diantaranya adalah megang janggut. Nah, ketika mau megang janggutnya Rasulullah itu kemudian sarung pedangnya Mughirah bin Syu'bah itu dihantamkan ke tangannya. Woi, jangan kau pegang itu janggut. Jadi kaget, ini siapa? Padahal ini adalah hubungannya masih paman. Dan si Urwah bin Mas'ud ini kaget juga, segitunya seorang Mughirah bin Syu'bah. Dia pernah punya kasus di kampungnya, pernah membunuh dan kemudian dia bebas dari qisas karena pertolongan dari Urwah bin Mas'ud ini. Tapi pada saat itu beliau
tidak lagi memperhatikan hubungan soal darah itu atau soal jasa dari seorang Urwah bin Mas'ud. Mughirah bin Subah berdiri untuk membela baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang menarik adalah Urwah bin Mas'ud ini tidak lama menjadi seorang muslim, akhirnya meninggal. Pada saat perang Hunain itu, Bani Saqif ini termasuk kelompok yang bersekutu untuk perang menghadapi baginda Rasulullah. Nah, pada saat perang Hunain itu, orang-orang kafir Quraisy kalah dan banyak lari ke daerah Taif. Banyak yang lari ke daerah Taif, dan kemudian Rasulullah mengepung beberapa hari jadi benteng di Taif itu. Nah, yang menarik, selesai perang Hunain, kekalahan ada di tangan orang-orang kafir. Urwah bin Mas'ud mendapatkan hidayah, pengen masuk Islam. Dikejarlah rombongan baginda Rasulullah. Rasulullah udah sampai Madinah. Jadi si Urwah bin Mas'ud itu tidak sampai di Madinah, itu menjelang Madinah. Jadi itu ketemu, jadi kemudian mengucapkan syahadat berbaiat pada baginda Rasulullah. Nah, tidak berapa lama sebenarnya bergaul Urwah bin Mas'ud, tidak berapa lama dengan baginda Rasulullah, tapi udah luar biasa iman dengan Islam, menerima jadi Islam, melihat keagungan baginda Rasulullah seperti apa. Kemudian dia minta izin untuk menyampaikan dakwahnya di kampung dia. Tapi Rasulullah udah punya pandangan, jangan. Tapi Urwah ngerayu, enggak apa-apa ya Rasulullah, karena mereka mencintai aku melebihi kecintaan mereka pada keluarga. Karena memang tokoh yang disegani, dicintai di kampung, yakni di Bani Saqif. Dirayu, akhirnya kemudian berangkatlah Urwah bin Mas'ud ini sampai di kampungnya, disambutlah sama orang-orang Bani Saqif. Ucapan salam jahiliyah disampaikan, tapi kemudian Urwah mengatakan, ucapkanlah salam penghuni surga, Assalamualaikum. Kaget orang-orang Bani Saqif, marah dia. Akhirnya malam itu juga berunding tokoh-tokoh Bani Saqif untuk mencelakai Urwah bin Mas'ud. Ini Masya Allah keberanian seorang Urwah dan keyakinan beliau yang begitu kokoh pada kebenaran. Sekalipun tidak lama ketemu baginda Rasulullah. Yang terjadi apa? Yang terjadi subuh, dia naik di atap rumah, dia adzan subuh. Adzan subuh. Ala kulli hal itu mancing kemarahan orang-orang Bani Saqif. Dilemparilah, dipanah, macam-macam. Sampai akhirnya kemudian terluka parah. Dan keluarga dekatnya ingin membalas, dilarang oleh Urwah bin Mas'ud, jangan. Jadi pengorbanan darahku ini, jadi aku berharap ini akan mengislahkan jadi Bani Saqifah dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dibunuh, akhirnya meninggal. Dan beliau minta dikubur bersama dengan para sahabat yang syuhada ketika perang ngepung benteng Taif. Nah, sampailah berita ini pada baginda Rasulullah. Maka Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah bertutur, mislu Urwah mislu sahib Yasin, da'a qawmahu ilallah faqatuluhu. Yakni Urwah itu seperti sahib Yasin, sahabatnya Yasin. Dia menyeru kaumnya pada Allah, kemudian dibunuh dia. Yang dimaksudkan sahabat Yasin ini siapa? Sahabat Yasin ini adalah Habib atau Khubeb An-Najjar. Ini salah satu pengikut dari Isa alaihissalam. Itu mengajak kaumnya, yakni kaum Bani Taqiyah namanya. Kemudian penerimaan orang-orang Bani Taqiyah itu bukan memeluk dan mengimani Isa alaihissalam. Justru mereka membunuh yang namanya Khubeb An-Najjar ini, dan kisah ini tertuang dalam surat Yasin ayat 20-21. Wajat min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Mursalin? Jadi surat Yasin ayat 20-21. Itu kisah tentang sahib Yasin yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Itu adalah seorang Urwah. Nah, penampakannya itu secara fisik itu mirip Nabi Isa. Nah, kemudian berikutnya wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan sahibukum yakni nafsuhu. Dan aku melihat
Nabi Ibrahim alaihissalam dan maka orang yang paling dekat dengan apa aku lihat yang mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kalian. Maksudnya adalah diri baginda Rasulullah sendiri. Rasulullah itu mirip Ibrahim. Nah gimana nggak mirip ya? Karena memang zuriyah Ibrahim turunan dari Nabi Ibrahim. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam. Kemudian aku melihat Jibril alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan dihyah. Aku melihat Jibril alaihissalam dan orang yang paling dekat wajahnya kemiripannya dengan Jibril alaihissalam. Jadi itu adalah menyerupai Dihyah, sahabat Dihyah. Jadi Dahyah ada yang dialek membaca Dahyah. Ada sahabat namanya Dihyah. Ya. Itu kenapa Rasulullah menyebut Dihyah? Jangan salah paham, bukan kemudian Dihyah mirip Jibril. Tapi Jibril sering ketemu Kanjeng Nabi menyerupai Dihyah. Apakah wajah si Jibril itu seperti Dihyah? Ya tidak. Tidak. Tapi Rasulullah itu kemudian menceritakan, saya melihat Jibril, dan Jibril penyerupaan sering menemui aku, itu menyerupai sahabat yang namanya Dihyah. Ini contoh dalam riwayat Muslim, Rasulullah selesai perang, kemudian Jibril itu turun untuk menyampaikan perintah agar pergi ke Bani Quraidah, menyerang Yahudi Bani Quraidah. Nah, ketika menyampaikan perintah ini itu datang dengan wajah Dihyah. Waktu itu baginda Rasulullah bersama Ummul Mukminin yakni Ummu Salamah menaiki keledai dengan wajah Dihyah. Nah, Ummu Salamah itu mengira itu memang Dihyah. Baru tahu kalau kemudian itu adalah Jibril ketika Rasulullah berkhutbah merintahkan kepada para sahabat, la tusalliyan al-asra ahadukum illa bibani Quraidah. Jangan ada di antara kalian itu salat asar hingga kalian sampai di Bani Quraidah. Maksudnya perintah segera untuk menuju Bani Quraidah, memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Nah itu baru ngeh, kalau Ummu Salamah itu baru ngeh kalau dia adalah Jibril alaihissalam. Kalau di Mekah itu ada sosok baginda Rasulullah, mutiara yang tersembunyi di lembah Mekah. Keindahannya, perawakannya, menawan luar biasa. Di Madinah itu ada Dihyah. Kalau dua orang ini kumpul, ini Masya Allah, jadi dua mutiara yang berkumpul. Sama-sama gantengnya. Dihyah di Madinah ini terkenal laki-laki yang paling tampan di Madinah. Paling tampan di Madinah. Nggak ada yang melebihi dari Dihyah. Kalau Dihyah itu keluar, jalan di jalan umum gitu, perempuan-perempuan itu sengaja keluar dari rumah hanya ingin mengintip Dihyah. Beda dengan Mus'ab bin Umair ya, seorang pemuda yang menjadi agen yang dikirim oleh Rasulullah di Madinah untuk dakwah. Kalau Mus'ab bin Umair itu ganteng, tapi tidak seperti Dihyah. Yang masyhur itu adalah parfumnya. Parfumnya Mus'ab itu mahal sekali. Jadi berapa mili aja sekitar kalau dikuruskan sekarang 20-an juta. Jadi orang-orang itu kalau kemudian Mus'ab bin Umair lewat, itu orang tahu, Mus'ab lewat. Dan bahkan kemudian banyak orang-orang itu menawarkan, kalau nyuci baju, biar kami saja yang menyuci. Dengan harapan bajunya yang ketetesan parfumnya Mus'ab, itu nanti kalau direndam, itu bisa jadi parfum yang sama dengan parfumnya Mus'ab. Supaya kemudian ketularan wanginya. Itu Mus'ab. Nah kalau Dihyah ini adalah orang yang Masya Allah, gantengnya luar biasa di Madinah. Dan Siti Aisyah aja kenal dengan, maksudnya dengar dan mengenal juga Dihyah. Ketika beliau kemudian di Madinah, itu tahu siapa yang datang, Jibril menyerupai Dihyah. Aisyah mengenal. Ini orang populer banget. Kalau sekarang istilahnya artis viral gitu. Ini Dihyah. Nah, Dihyah ini orang-orang Madinah asli. Beliau adalah anak Khalifah bin Farah bin Fudalah bin Zaid bin Imra'i al-Qais bin Hazrat bin Amir bin Bakar bin Amir al-Akbar bin Auf al-Kalbi. Ini sahabat yang masyhur, tapi beliau ini tidak ikut perang Badar. Jadi dan perang pertama yang diikuti oleh seorang Dihyah ini adalah perang Khandaq. Karena begini, kenapa baru perang Khandaq? Karena masuk Islamnya itu belum lama.
Beliau itu adalah seorang pengusaha, sering pergi ke Sam untuk berniaga, gitu ya. Dan beliau orang baik dan tokoh di masyarakatnya. Dia memiliki keluarga sekitar 700 orang di bawah pengaruh dia. Dan setiap pulang dari berniaga itu selalu memberikan hadiah pada baginda Rasulullah. Dan Rasulullah menerima dengan baik, termasuk sendal yang dipakai Rasulullah sampai elek itu adalah hadiah dari Dihyah. Sering. Dan Rasulullah membalasnya dengan memberikan hadiah. Dihyah itu sejak awal sudah berbaik dengan baginda Rasulullah. Dan Rasulullah berdoa pada Allah semoga Dihyah ini menjadi seorang muslim. Tapi karena ada halangan sebenarnya. Dia itu berat karena dalam masa jahiliyah itu dia mengalami peristiwa yang kurang enak, yakni pernah membunuh sekitar dalam riwayat disebutkan 70 anak perempuan. 70 anak. Karena malu punya mantu dan sebagainya, anak perempuan dan sebagainya. Dan bukan satu kehormatan. Ini Dihyah. Tapi kemudian Jibril turun mengabarkan pada baginda Rasulullah, dia suruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka akan diampuni semua. Akhirnya benar disampaikan oleh baginda Rasulullah sampai Rasulullah itu nangis saking bahagia. Dihyah itu kemudian masuk Islam. Nah, ada satu riwayat yang berbeda, riwayat sahih. Kalau jenengan baca surat Al-Jumu'ah ayat yang beberapa ke-11 itu. Idza ra'aital tijarata wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku qa'ima. Jadi itu kaitannya dengan Dihyah. Rasulullah khutbah Jumat, Dihyah datang dari Sam dengan barang dagangannya dan pernik-perniknya. Lah orang-orang itu meninggalkan satu persatu. Rasulullah khutbah itu loh ditinggalkan. Satu persatu sampai tinggal berapa orang saja. Karena melihat Dihyah itu. Saat itu Dihyah belum masuk Islam. Turunnya surat Al-Jumu'ah ayat 11 kaitannya dengan peristiwa Dihyah yang datang dari Sam membawa dagangan yang banyak. Akhirnya kemudian orang-orang yang ikut salat Jumat dengan baginda Rasulullah mendengarkan khutbah Rasulullah ditinggal. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qa'ima. Jadi sampai kemudian ditegaskan, katakan. Jadi apa yang sisi Allah jauh lebih baik dibandingkan perniagaan dan permainan dan sebagainya. Ini seorang Dihyah, orang hebat yang akhirnya kemudian masuk Islam menjadi orang yang lebih hebat lagi. Dan ini termasuk delegasi yang pernah dikirim oleh Rasulullah ke Rom, Kaisar Romawi, untuk mengirim surat. Pernah lihat film Ar-Risalah? Rasulullah menunjuk beberapa orang untuk menjadi diplomat mengirim surat daripada raja-raja di berbagai wilayah. Nah, Dihyah inilah menjadi salah satu orang yang diutus oleh baginda Rasulullah untuk mengirim surat ke Raja Romawi, Heraklius. Ini Dihyah, ini orang yang luar biasa. Dan akhirnya pulang itu dalam satu riwayat disebutkan mendapatkan hadiah banyak. Di tengah jalan itu daerah menjadi Himsa, falaqihi bihimsa, itu dicegat para perompak dan terdengarlah berita itu sampai pada Rasulullah. Rasulullah merintahkan Zaid bin Harisah untuk membunuh orang-orang itu, memerangi orang-orang yang mencegat. Jadi yakni sahabat Dihyah ini. Ini tentang Dihyah. Gambarannya memang orang ganteng dan Jibril selalu hadir, sering tampak dengan wajah menyerupai seorang Dihyah ini. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Hadatsana Sufyan ibnu Waqi' wa Muhammad ibnu Basar wal makna wahid, dengan makna yang sama. Qala, keduanya berkata, akhbarana, mengabarkan pada kami Yazid ibnu Harun an Sa'id al-Jariri qala sami'tu Abu Tufail radhiyallahu anhu yaqul, saya mendengarkan Abu Tufail radhiyallahu anhu yaqul berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun rahu ghairi. Jadi saya melihat Rasulullah Muhammad SAW dan wa ma baqiya, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang kemudian melihat beliau kecuali aku. Qultu sifli, maka aku berkata, terangkan sifat beliau, terangkan ciri-ciri beliau. Qala, kemudian Abu Tufail berkata, kana abyadun, beliau putih kemerah-merahan,
malihan menawan, menarik, tampan. Jadi muqassadan di sini maksudnya adalah mu'tadilul khalqih. Jadi dengan porsi yang proporsional, tubuh yang sangat proporsional, ideal. Jadi malihan muqassadan. Jadi pertanyaannya itu simple, tapi yang ini kalau kita baca hadis ini, bahasanya Abu Tufail itu kan luar biasa. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang melihat baginda Rasulullah kecuali aku. Begitu ditanya, coba terangkan pada kami. Jawabannya cuma simple. 3. Dan beliau itu abiyadun malihan muqassadan. Ini. Nah, ini maklum kalau dilihat dari riwayat Abu Tufail itu siapa? Ini adalah Amir bin Wasilah. Dikatakan dia orang yang melihat baginda Rasulullah, selainnya tidak, karena beliau itu orang yang terakhir meninggal, sahabat yang terakhir wafat di Mekah pada tahun 110 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 100 Hijriah. Pada tahun 110 Hijriah itu sudah nggak ada sahabat kecuali Abu Tufail ini. Begitu dia meninggal, sudah berganti masanya dalam masa tabi'in. Makanya dia mengatakan, yang tersisa nggak ada. Yang orang masih ada yang pernah melihat Nabi adalah saya. Nah, kenapa kemudian ingatannya itu yang diceritakan tidak banyak? Analisisnya adalah karena memang Abu Tufail ini lahir saat perang Uhud. Baru lahir. Jadi ini sahabat min sigari sahabah, termasuk sahabat yang remaja, masih kecil. Dan orang kecil itu tentu ingatannya tidak banyak. Karena bersama Rasulullah cuma 8 tahun. Jadi sampai 8 tahun saja. Nah, usia 8 tahun itu kan kemudian berselang sekian puluh tahun untuk menceritakan apa yang pernah dilihat pada usia 8 tahun ke bawah itu kan sedikit. Jadi karena lahir pada perang Uhud. Nah, artinya ya anak-anak remaja. Jadi Rasulullah sudah pindah ke Madinah, perang Uhud terjadi, lah baru si Abu Tufail ini lahir. Ini yang diceritakan oleh seorang Abu Tufail. Kemudian terakhir pada bab ini, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, haddatsana Ibrahim ibn al-Mundir al-Khizami, haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Sabit az-Zuhri, haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn Akhi Musa ibn Uqbah, an Musa ibn Uqbah an Khuraib an ibn al-Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari jalur yakni Quraib, dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflahas sanayataini idza takallamu ru'ya kan-nuri yakhruju min baini sanayahu. Rasulullah itu giginya berjarak, gigi serinya dengan gerahamnya berjarak, tertata rapi, ada jaraknya. Jadi bukan jaraknya lebar juga tidak, jadi tidak rapat dempet, tidak. Kalau beliau itu bicara, ru'ya ini terlihat kanuri seperti laksana cahaya, kilatan cahaya yang keluar di antara celah-celah gigi yang renggang itu. Ini disebutkan hadis ad-dhaif, tapi ini sebelumnya ada hadis sawahidnya, yakni yang menjelaskan tentang bentuk posisi tatanan gigi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang disebutkan di sini oleh Imam Tirmidzi dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Tapi ini tidak masalah. Inilah jamaah sekalian, berapa riwayat. At-Tirmidzi menyebut sekitar 14 riwayat, tentu banyak riwayat di luar kitab ini juga banyak. Dalam kitab sirah dan banyak sekali sumber referensi yang bisa dijadikan tambahan untuk memahami bagaimana fisik beliau. Dan orang seperti ini tabiatnya adalah orang yang subhanallah, masya Allah. Jadi orang itu selalu rindu untuk bersuah. Kalau kalian tuh melihat anak kecil yang lucu gitu, apa coba? Gemes nggak? Kalau udah gemes ngapain? Ciwit. Kalau saya tak cium, anak kecil itu, aduh, masya Allah. Gitu. Nah, sahabat tuh begitu juga pada baginda Rasulullah. Dalam satu riwayat yang sahih dari Imam At-Tabrani dan beberapa dari jalur
muhaddisin yang lain, ada seorang sahabat namanya Usaid bin Hudair. Ini riwayat yang sahih. Usaid bin Hudair itu salah satu tokoh dari suku Aus di Madinah yang punya julukan Al-Kamil karena kecerdasannya luar biasa. Dan dari jalan Usaid bin Hudair inilah seorang Sa'ad bin Mu'ad, tokoh satunya dari Aus, itu masuk Islam. Kematian Sa'ad bin Mu'ad, aras berguncang karena kemuliaan seorang Sa'ad bin Mu'ad. Tidak bisa dibayangkan kemuliaan seorang Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Usaid bin Hudair itu salah satu cirinya adalah humoris. Humoris. Pada satu kesempatan perang, Rasulullah itu sebagai komandan inspeksi pasukan, nggak tahu kemungkinan ini Usaid bin Hudair sengaja banyol. Barisan lurus tapi Usaid bin Hudair ini kemudian nyeledewe gitu, bagong gitu, tidak lurus. Kemudian akhirnya dipukul dengan batang kayu kecil oleh Rasulullah bagian pinggangnya untuk diluruskan. Nah, itu jadi alasan Usaid bin Hudair pada satu kesempatan mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau pernah menyakiti diriku." Ya wis, baleso. Baleso. Enggak, dulu jenengan itu mukul saya dalam keadaan baju terbuka. Jenengan mukul bagian perut pinggang saya. Akhirnya sama Rasulullah dibuka. Pukulan. Enggak taunya sama Usaid bin Hudair itu bukan dipukul, langsung dusel dirawangkul gitu. Ini yang aku inginkan ya Rasulullah, ini yang aku inginkan ya Rasulullah. Karena Usaid bin Hudair tahu Rasulullah pernah bilang, siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku maka diharamkan dia masuk neraka. Dia pengen tabaruan, ngalap barokahnya Kanjeng Nabi. Tidak ada masalah tabaruan seperti itu. Dusel dirawangkul. Itu Masya Allah, itu sahabat. Gemes, nggak terima gemes. Jadi pengen caranya biaya, kemudian itu jadi dekat kulitnya dengan baginda Rasulullah. Lah ada satu riwayat yang lebih dramatis ya, lebih dramatis, tapi ini diperdebatkan kesahihannya dari jalur Imam Tabrani juga. Tapi diperdebatkan tentang kesahihannya. Ya ini cerita Ukasah bin Mihsan. Ini kalau di Khilyatul Auliya ini Abu Nu'aim Imam Al-Asbahani, yakni Ukasah bin Mihsan ini Al-Asadi, ini orang Madinah, orang Ansor, udah sepuh, termasuk orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dari 70.000 orang. Rasulullah sudah menyampaikan. Nah, satu kesempatan ini bermula dari turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhiril ayat. Maka pakar tafsir dari kalangan sahabat yakni Ibnu Abbas itu menyampaikan kalau surat ini turun menjadi isyarah tidak lama lagi kemudian akan wafat baginda Rasulullah. Maka Rasulullah itu mengumpulkan orang-orang. Sahabat disuruh untuk kumpul di masjid, Bilal azan, suruh sholat jamaah, berdua 2 rakaat. Habis itu kemudian Rasulullah pidato panjang lebar, kemudian diantaranya demi Allah dan demi hakku atas diri kalian, kalau ada yang pernah disakiti maka balaslah aku. Sampai 3 kali. Baru kemudian Ukasah ini menyeruak, jadi membuka barisan maju ke depan. Kalau engkau tidak bilang 3 kali ya Rasulullah, maka aku tidak akan maju. Maka kemudian dia cerita, engkau pernah jadi memukul aku. Dan bisa jadi engkau tidak sengaja. Peristiwanya adalah selesai perang, onta yang aku tunggangi di samping panjenengan, dan aku turun, pengen mencium paha, tapi tiba-tiba jadi baginda Rasulullah itu ngangkat pecutnya untuk nyambuk onta yang ditunggangi agar kemudian berjalan. Ternyata ngantem bagian perutnya Ukasah bin Mihsan. Itulah ya Rasulullah, bisa jadi engkau tidak sengaja, tapi saya minta ini kisah. Akhirnya Rasulullah minta pada Bilal ambilkan itu pecut di rumahnya Fatimah yang cementel itu. Maka datanglah Bilal pada Fatimah, ya Fatimah, ambilkan pecut itu. Baginda Rasulullah merintahkan. Fatimah kaget, untuk apa ya Bilal? Engkau tahu. Jadi ayahmu seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa yang akan dilakukan?
Jadi ada yang mau kisah. Siapa? Fatimah kaget. Masa ada orang yang mau nyambuk baginda Rasulullah? Katakan supaya Hasan dan Husain yang jadi gantinya, menjadi wakil dari baginda Rasulullah. Maka datanglah Bilal pada baginda Rasulullah, kemudian cambuk itu disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan pada Ukasah. Begitu Ukasah itu megang cambuk, berdirilah Umar dan Abu Bakar As-Siddiq menghadang Ukasah. Biar kami saja Ukasah, biar kami saja, cambuk saja kamu. Jangan baginda Rasulullah. Ente diam, ente diam. Ente duduk. Allah tahu tentang kemuliaan dan dudukan. Akhirnya kemudian mundur ini Abu Bakar. Sayyidina Ali maju lagi. Saya nggak tega. Saya hidup bersama Rasulullah. Saya nggak tega Rasulullah kemudian dicambuk. Saya aja jadi gantinya. Cambuk 100 kali. Jangan Rasulullah. Duduk. Allah tahu kemuliaan. Allah tahu kemuliaan. Hasan Husain juga begitu. Kami daging, darah dagingnya baginda Rasulullah. Cambuk kami. Wahai Ananda, wahai anak kami yang muliakan Allah. Menjadi duduk. Nah, orang-orang kan gerah. Gimana ini? Masa tega si Ukasah itu? Begitu mau nyambut itu, ya Rasulullah, dulu keadaan kami, saya bajunya terbuka. Saya minta juga baju Rasulullah dibuka. Akhirnya dibuka oleh Rasulullah. Dibuka benar bajunya. Begitu kemudian dibuka, Ukasah nggak sanggup. Jadi untuk memukulnya, tapi sebenarnya motifnya bukan untuk memukul, ya tadi, tabaruan. Begitu dibuka langsung rangkul baginda Rasulullah. Dipeluk erat-erat, tidak mau lepas. Ya Ukasah, kamu maafkan atau mau nyambuk? Aku maafkan. Tidak sanggup kalau tidak memaafkan. Maka Rasulullah mengatakan, kalau pengen lihat orang yang menjadi sahabatku di akhirat, di surga, lihatlah. Inilah Ukasah, akan menjadi kawanku di surga. Ini Ukasah. Dia pengen itu meluk. Jadi ini baginda Rasulullah. Dicintai para sahabatnya, dicintai oleh umatnya. Nggak kula panjenengan ini jauh dari baginda Rasulullah, ada sangat mencintai. Insya Allah sangat mencintai. Di samping kemudian kita berusaha juga untuk mengenal dari para sahabat bagaimana tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sampai di sini insya Allah kita lanjutkan besok, masuk pada bab yang baru. Barangkali ada yang mau didiskusikan.